Apakah kamu pernah bertanya, mengapa sebagian orang terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sementara sebagian lainnya bisa bangkit dan hidup berkecukupan, bahkan kaya? Apakah ini semua hanya soal nasib? Apakah kita memang ditakdirkan untuk miskin? Atau mungkinkah kemiskinan itu bukan semata-mata soal isi dompet, tetapi soal isi kepala? Aku akan bicara jujur tentang ini, tentang sesuatu yang tidak enak didengar, sesuatu yang menyakitkan, mungkin, tapi perlu. Karena terlalu lama kita diam, terlalu lama kita hidup dalam pola pikir yang meninabobokan. Dan kalau kita tidak sadar sekarang, kita akan tetap miskin. Selamanya. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Kamu masih berpikir, aku begini karena keadaan. Setiap kali aku mendengar seseorang berkata, aku miskin karena orang tuaku miskin, atau aku tidak bisa sukses karena tidak punya modal, aku bertanya-tanya, sampai kapan kamu akan menyalahkan keadaan? Ya, mungkin kamu lahir di keluarga yang kekurangan. Mungkin kamu tidak punya warisan, tidak punya jaringan, bahkan tidak bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Tapi, apakah itu cukup menjadi alasan untuk menyerah? Banyak orang besar yang lahir dari kemiskinan. Mereka tidak menjadikan keadaan sebagai alasan, tetapi sebagai bahan bakar. Sementara kamu menjadikannya perisai, tameng yang kamu pakai untuk menghindari rasa tanggung jawab. Kamu lebih suka menjadi korban daripada menjadi pelaku perubahan. Kenapa? Karena menjadi korban itu nyaman. Tidak ada tuntutan, tidak ada risiko gagal. Kamu tinggal duduk, menyalahkan dunia dan berkata, ini bukan salahku, tapi kamu salah. Ketika kamu menyerahkan kendali hidupmu pada keadaan, kamu sudah kalah sebelum bertarung. 2. Kamu memiliki pola pikir instan, yang penting cepat kaya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, mie instan, informasi instan, bahkan kaya instan. Banyak orang ingin hasil tapi tidak ingin proses. Ingin uang banyak tapi malas kerja keras. Ingin sukses tapi tidak mau belajar. Itulah mengapa banyak yang tertipu. Investasi bodong, skema ponzi, judi online, semua menjanjikan hasil besar dalam waktu singkat. Dan kamu tergoda karena kamu tidak sabar. Kamu ingin jalan pintas. Tapi ingatlah, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang benar. Pola pikir instan ini adalah racun. Ia membuatmu menyepelekan kerja keras. Ia membuatmu menghina proses. Dan pada akhirnya, ia membuatmu miskin. Karena ketika kamu mengandalkan keberuntungan, kamu tidak sedang membangun masa depan. Kamu sedang berjudi dengannya. 3. Pola pikirmu masih konsumtif. Yang penting tampil keren. Kamu tidak punya tabungan, tapi punya ponsel keluaran terbaru. Kamu tinggal di rumah kontrakan, tapi kredit motormu 5 tahun. Kamu bilang hidup susah, tapi nongkrong tiap malam. Ada yang salah. Kamu lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar miskin. Kamu lebih mementingkan citra daripada kenyataan. Kamu membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat kaya. Ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Kamu merasa tidak cukup berharga kalau tidak memakai barang mahal, padahal nilai manusia tidak diukur dari merek baju atau harga sepatu, tapi dari cara berpikir, cara bekerja, dan cara memperlakukan orang lain. Selama kamu terus hidup untuk pencitraan, kamu tidak akan pernah bisa menabung, tidak akan bisa investasi, tidak akan bisa keluar dari kemiskinan, karena kamu sibuk membayar gaya hidup yang bukan milikmu. Kamu masih beranggapan yang penting aman. Berapa banyak dari kita yang menolak peluang karena takut gagal? Tawaran bisnis kecil ditolak, pelatihan gratis dilewatkan, pekerjaan baru tidak diambil karena terlalu nyaman di tempat lama. Kamu bilang kamu realistis, tapi sebenarnya kamu takut. Takut rugi, takut dicemooh, takut kecewa, padahal semua kemajuan butuh risiko. Semua pertumbuhan butuh ketidaknyamanan. Kalau kamu hanya mau yang aman, kamu hanya akan dapat hidup rata-rata. Dan hati-hati, zona nyaman seringkali adalah penjara tak terlihat. Kamu merasa aman di dalamnya, tapi dunia di luar terus berubah. Ketika akhirnya kamu sadar, semuanya sudah terlambat. Pola pikirmu tertutup, aku sudah tahu semuanya. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang,
tapi juga kekurangan pengetahuan. Dan salah satu tanda orang yang akan tetap miskin adalah ia berhenti belajar. Dia tidak mau dikritik, tidak mau membaca, tidak mau mencoba hal baru. Dia merasa sudah cukup tahu, padahal kenyataannya dia tertinggal jauh. Dunia berubah cepat, teknologi, ekonomi, cara kerja, semuanya bergerak. Dan jika kamu tidak belajar, kamu tertinggal. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu sombong. Kesombongan intelektual adalah kutukan. Ia membuatmu menolak nasihat, menutup telinga, menertawakan mereka yang mencoba, padahal justru merekalah yang akan melewatinya. Masih sering menunda-nunda, halah nanti aja. Ada satu penyakit mental yang mematikan, namanya menunda. Nanti saja nabung, sekarang belum cukup. Nanti saja mulai usaha, sekarang belum siap. Nanti saja belajar, sekarang capek. Hari ini kamu tunda, besok kamu sesal. Karena waktu tidak akan menunggu kamu siap. Setiap hari kamu tunda langkah kecil, kamu kehilangan peluang besar. Kamu terus menunda memulai, sampai akhirnya kamu menua dan menyesal. Ingat, waktu adalah aset paling mahal. Kamu bisa cari uang, tapi kamu tidak bisa beli waktu. Maka jangan sia-siakan dia. Mulai sekarang. Mulai dari yang kecil, tapi mulai. Ada satu lagi mindset yang membuat kita tetap miskin sebagai bangsa. Individualisme sempit. Kamu tidak mau berbagi ilmu karena takut disaingi. Kamu tidak mau bantu teman karena merasa bukan urusanmu. Kamu hanya mikir diri sendiri. Padahal kekayaan sejati tumbuh dari kolaborasi, dari gotong royong, dari saling dorong, bukan saling jatuhkan. Lihat komunitas Tionghoa, komunitas Arab, atau komunitas India. Mereka saling bantu dalam bisnis, saling rekomendasikan pekerjaan, saling memperkuat. Sementara kita, saling iri, saling cemooh, saling sikut. Kalau pola pikir ini tidak berubah, kita tidak hanya akan miskin secara individu, tapi juga miskin sebagai bangsa. Saudara-saudara, kemiskinan bukan hanya takdir, ia seringkali adalah pola pikir. Dan kabar baiknya, pola pikir bisa diubah. Tapi hanya kalau kamu mau jujur pada diri sendiri, mau belajar, mau kerja keras, mau keluar dari zona nyaman, mau menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu mau? Kalau kamu mau, maka kemiskinan itu tidak akan jadi takdirmu. Ia hanya akan jadi bagian dari masa lalumu. Dan masa depan akan jadi milikmu. Terima kasih.